Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karisa Nurtita Aulia dari kelas SI 102 dengan NIM 250101010089. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, mulai dari revolusi industri 1.0 hingga era digital dan transformasi industri 4.0 saat ini. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi cara produksi, tetapi juga strategi bisnis, model organisasi, serta pola interaksi dengan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman terhadap evolusi teknologi menjadi penting dalam konteks manajemen dan sistem informasi. Sejak awal revolusi industri, teknologi selalu menjadi penggerak utama perubahan dalam dunia bisnis. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada alat produksi, tetapi juga mempengaruhi sistem manajemen, struktur organisasi, hingga pola konsumsi masyarakat. Saat ini, perusahaan tidak cukup hanya memiliki modal dan tenaga kerja, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi secara strategis. Transformasi digital menjadi kebutuhan, bukan lagi menjadi pilihan. Revolusi industri 1.0 dimulai sekitar tahun 1780 dengan ditemukannya mesin uap. Mesin ini memungkinkan proses produksi dilakukan secara mekanis dan dalam skala yang lebih besar dibandingkan metode manual sebelumnya. Dampaknya sangat signifikan karena produksi menjadi lebih cepat, biaya lebih rendah, dan kapasitas meningkat. Pada fase ini, muncul sistem pabrik modern serta perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Lalu, pada revolusi industri 2.0, listrik menjadi sumber energi utama dalam proses produksi. Selain itu, sistem assembly line atau lini perakitan memungkinkan pembagian kerja yang lebih terstruktur dan efisien. Hal ini membuat perusahaan mampu memproduksi barang dalam jumlah lebih besar dengan kualitas yang relatif seragam. Disinilah awal munculnya perusahaan-perusahaan besar yang kemudian berkembang menjadi perusahaan multinasional. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggunaan komputer dan sistem otomatis dalam produksi. Mesin tidak lagi hanya dikendalikan secara mekanis, tetapi juga menggunakan program digital. Di sisi manajemen, perusahaan mulai menggunakan sistem informasi seperti ERP dan database untuk mengelola data secara terintegrasi. Pada fase ini, muncul e-commerce yang mengubah cara transaksi bisnis dilakukan. Lalu selanjutnya, di era industri 4.0 adalah era digitalisasi yang mengintegrasikan teknologi fisik dan digital. Mesin, sistem, dan manusia saling terhubung melalui internet secara real-time. Perusahaan kini memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk menganalisis perilaku konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional. Model bisnis pun berubah menjadi berbasis platform digital seperti marketplace, vintage, dan layanan berbasis aplikasi. Data kini menjadi aset paling berharga dalam strategi bisnis modern. Dan di Indonesia, transformasi digital berkembang sangat pesat. Sektor e-commerce dan vintage mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan kris, mobile banking, dan marketplace menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Dan UMKM juga mulai beradaptasi dengan menjual produk mulai dari platform digital. Selanjutnya, perkembangan teknologi membawa dampak positif seperti efisiensi, inovasi, dan akses pasar yang lebih luas. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti ancaman keamanan data dan berkurangnya tenaga kerja akibat otomatisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola transformasi digital secara bijak dan strategis. Tantangan utama di era digital adalah kesiapan sumber daya manusia, dan perusahaan perlu meningkatkan kompetensi digital karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Selain itu juga, keamanan cyber menjadi perhatian utama karena meningkatnya ancaman kebocoran data. Dan strategis bisnis ke depannya harus lebih berbasis inovasi dan adaptasi teknologi. Sebagai kesimpulannya, perkembangan teknologi dari revolusi industri 1.0 hingga industri 4.0 menunjukkan bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Transformasi digital bukan sekedar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan strategi, budaya organisasi, dan juga pola pikir manajemen. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan berkelanjutan di era global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.